Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Rostam Eskom MTI dan kepada rekan-rekan JSK 02 yang saya hormati dan kepada seluruh rekan mahasiswa DCC Kota Bumi, DCC Kota Bumi. Nama saya Ali Agus, NPM 21071129. Saya akan mempresentasikan tugas jurnal sistem pengambilan keputusan atau sistem pendukung keputusan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan pemilihan guru teladan di SMP 7 Tualang menggunakan metode AHP dan SAW. Tugas mata kuliah sistem pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Rostam Eskom MTI. Baik, langsung saja. Jurnal yang saya ambil di sini jadi zonasi Dek 18 sampai 29 Vol 4 edisi khusus Desember 2022. ISSN 2667404 online, print 26567393. Baik. Di sini sistem mendukung keputusan pemilihan guru teladan di SMP 7 Tualang menggunakan metode AHP dan SAW. Di sini yang dimaksud metode AHP di sini penulis menyebutkan bahwa metode AHP Analytical Hierarchy Process adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1970-an dan telah banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk manajemen, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi sering digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan metode SAW atau Simple Additive adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena kemudahan dalam implementasi, dalam penerapan. Di sini penerapan AHP, di langkah-langkah pertama identifikasi, setelah itu tujuan utama yang ingin dicapai, identifikasi tujuan utama, setelah tujuan kriteria identifikasi, mereka diatur dalam struktur hierarki. Kemudian yang ketiga penilaian relatif, pasangan elemen dalam hierarki responden diminta untuk membandingkan elemen dan dalam pasangan dan memberikan bobot. Jadi misalkan ada berapa kriteria, bobotnya harus diambil. Setelah penilaian berpasangan selesai, dilakukan perhitungan menentukan bobot. Setelah pembobotan selesai, skor relatif untuk setiap alternatif dalam setiap kriteria dihitung. Skor ini merupakan hasil dari perkalian antara bobot kriteria dan nilai relatif. Langkah terakhir untuk AHP di sini diberi peringkat berdasarkan skor total mereka. Dilakukan untuk menguji kestabilan hasil terhadap perubahan dalam profesional atau bobot. Di penerapan metode AHP di sini yang dibutuhkan untuk menentukan siapa penilaian masing-masing guru dan adapun kriteria yang diberikan di sini yang dibutuhkan yaitu satu, kita akan melihat kualitas kerja. Maksudnya kualitas kerja salah satu guru. Jadi nama-nama guru akan dilihat kualitas kerjanya bagaimana. Kemudian kerjasama antar guru bagaimana. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai guru bagaimana, dan disiplin bagaimana, serta di sini ada kuesioner, dalam pengisian kuesionernya bagaimana. Di sini ada penerapan metode AHP. Nah, di sini kualitas, kerjasama, kuesioner, disiplin, dan tanggung jawab ini akan digambarkan dalam metode penilaian guru. Jadi di sini ada 3 nama guru yang menentukan nanti akan apakah
nilai-nilai bobot-bobot ini siapa yang akan unggul di 3 nama ini. Kriteria dan bobot di sini di tabel 1 ini, penulis ini menuliskan kriteria K1, K2, K3, K4 dan K5. Di sini keterangannya yang K1 yaitu kualitas kerja, K2 kerjasama, K3 tanggung jawab, disiplin, kuesioner. Bobot kriteria di sini 0,20, 0,15, 20, 0,15 dan 30 sehingga 100, semuanya 100. Penerapan metode SAW. Jadi pada penerapan SAW yang tadi yaitu penerapan AHP, sekarang SAW Simple Edit Weighting adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena kemudahannya dalam implementasi. Jadi di sini ada rumusnya jika J adalah atribut keuntungan, benefit jika J adalah atribut biaya atau cost. Jadi pada pembaginya. Selanjutnya apa kebutuhan untuk penerapan SAW metode di sini? Metode SAW proses utama adalah metode melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Memasukkan data dari setiap kriteria pada setiap alternatif. Kriteria di sini yang pertama mengidentifikasi kriteria atau C1. Kemudian kerjasama diterapkan, dimasukkan ke C2. Jadi tanggung jawab kode C3, disiplin masukkan ke C4, kemudian kuesioner di C5. Selanjutnya di sini dari kriteria tersebut maka dibuat suatu kepentingan kriteria, tingkat kepentingan kriteria berdasarkan bobot yang telah ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini yang dimaksud C1 tadi, di sini kualitas kerja, bobotnya 15%. Kerjasama atau C2 tadi 12%, C3 tanggung jawab 12%, C4 disiplin 29%, C5 kuesioner 32%. Kemudian di sini penulis menuliskan di sini data sampel guru. Jadi data sampel guru di SMP 7 Tualang ini tadi sudah dibuat. Sampel gurunya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guru. C1 dengan bobot ini, C2 dengan bobot ini. Jadi ditentukan dengan penghitungan SAW secara manual untuk mencocokkan data dengan aplikasi yang akan dibuat. Ini data sampel gurunya. Selanjutnya untuk use case diagramnya ya seperti ini. Di sini ada login admin, guru, dan kepala sekolah. Jadi use case yang diusulkan itu ini. Kemudian login, ada delete, update, simpan. Masing-masing login punya skenario-nya. Jadi di sini ada skenario-nya. Di sini login admin. Admin di sini melakukan pengolahan data yang dibutuhkan aplikasi. Tujuannya, gambarannya admin bisa melakukan pengolahan data, penginputan, login dengan level admin. Aksi aktor sebagai respon sistem. Admin login dengan username dan password. Respon sistem terrespon, sistem proses login. Admin dapat melakukan penginputan keperluan sistem seperti data kriteria, data login, dan data guru juga diinput oleh admin. Selanjutnya skenario kepala sekolah. Di sini kepala sekolah dapat login dengan login kepala sekolah dapat memberikan penilaian pada masing-masing kriteria gambar. Jadi kepala sekolah dapat memberikan penilaian masing-masing kriteria yang sudah diinput oleh admin. Aksi aktor respon sistem. Kepala sekolah login pada website, sistem memproses login. Kepala sekolah dapat merubah beberapa data, sistem menampilkan data penilaian. Kepala sekolah bisa mengoreksi data, sistem memproses data yang dikoreksi oleh kepala sekolah. Selanjutnya skenario use case gurunya di sini. Aktornya yaitu guru, tujuannya menjawab semua pertanyaan yang ada pada kuesioner.
kemudian gambaran untuk tambahan penilaian kinerja guru, aksi aktornya respon sistem, guru login pada website, sistem proses login, dan autentifikasi, guru melakukan kuesioner terhadap rekan kerja sesama guru. Sistem memproses data kuis, sistem menampilkan hasil untuk use case, skenario use case guru. Kemudian untuk diagram login di sini, jadi ada sudah jelas user, control, login, proses login. Terjadi pada sistem saat aktor atau user melakukan proses login. Tergantung login yang akan dimasukkan. Kalau login kepala sekolah akan sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah. Login guru, begitu login guru dan login admin. Selanjutnya activity diagram. Pada aplikasi ini terdapat 3 pengguna aplikasi, yaitu admin guru, kepala sekolah, dan admin itu sendiri. Ini yaitu user admin, admin login, validasi, menu admin, pengertian data, respon data, edit, dan delete. Edit atau delete. Kemudian di sini user guru dengan pola atau sistem seperti ini, mengisi data user, password juga sama, login, kemudian respon, kuesioner ada di sini, kuesioner, dan melihat data nilai termasuk terhadap rekan sejawat pada guru. Ini untuk user guru. Nah, selanjutnya user kepala sekolah di sini. User kepala sekolah di sini sistem seperti ini, mengisi ID, menu login, respon, dan melakukan penilaian. View data nilai. Jadi terlihat semuanya dan bisa merubah. Selanjutnya di sini pada activity diagram, kepala sekolah dapat mengoreksi dan input beberapa kriteria nilai seperti di sini. Ada tabel nilai kualitas kerja, disiplin, tabel nilai kerjasama, tabel nilai tanggung jawab, semua ada sesuai dengan penilaian yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Tampilan login, di sini tampilan form login, jadi sudah seperti ini, pemilihan guru teladan di SMP 7 Tualang. Jadi penulis di jurnal ini, username, admin, password, level administrator, login, dan akan masuk ke yang dituju. Maksudnya dituju akan masuk ke laman berikutnya. Jadi ini ada halaman tampilan depan untuk masuk ke daftar nama atau masuk ke kelihatan halaman belakang depannya. Di sini ada tampilan entry tabel, administrator, password, ID, konfirmasi password, nama lengkap, bidang studi. Ya, di sini hasil dari tampilan data entry, data pertanyaan kuesioner. Di sini akan muncul nama-nama guru, kemudian jawaban-jawaban guru, itu ada di sini dan akan penilaiannya dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya tampilan hasil di sini akan melakukan perankingan bobot pada pengambilan keputusan. Di sini hasil akhirnya jadi terlihat di perankingan. Jadi akan dapat menentukan guru teladan jatuh pada nama siapa setelah hasil perankingan di sini. Jadi ini jurnal dari sistem pengambilan keputusan menggunakan metode AHP dan SAW berdasarkan kesimpulan. Pembahasan dilakukan dalam penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. 1. Dengan menerapkan metode AHP dan SAW sebagai analisa keputusan dapat membantu dalam pemilihan guru teladan, sehingga data yang dihasilkan bisa dilakukan evaluasi setiap semesternya. Kesimpulan yang kedua yaitu sistem ini melakukan penilaian terhadap hasil kinerja masing-masing guru berdasarkan kriteria dan hasil kuesioner. Jadi memang kenyataan di lapangan sesuai dengan hasil kuesioner. Nah, di sini penulis jurnal menyarankan atau saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Yang pertama sarannya itu kebutuhan dalam menjalankan sistem yang baru diperlukan orang-orang yang terampil dalam bidang komputer sebagai operator, sehingga sistem yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian pembuatan server secara global guna
bisa diakses secara online oleh pihak sekolah dan dinas terkait. Demikian presentasi dari pengambilan keputusan, tugas presentasi jurnal pengambilan keputusan. Saya akhiri, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan apabila ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.